saya spastik B, spastik berarti yang penyakitnya ketahuan, oh ini gula, ini orang punya penyakit jantung, ini orang punya penyakit kolesterol tinggi, dan al-fasdu. Nah ini kalau orang tadi yang mazhab Hanafi itu nyentuh paginya, kan menurut kita batal ya. Tapi kalau cuma dia sudah al-fasdu enggak menurut kita. Nah, kenapa? Ini nazran i'tiqadul muqtadi. Ini melihat kepada i'tiqadnya orang yang bermakmum. Nah, kita kan bermakmum nih kepada orang yang bermazhab Hanafi. Menurut mazhab kita yang namanya nyentuh pagi, batal enggak? Udah tahu begitu diikutin aja, ya batal salat kita, kita yakin. Sama halnya kalau kita itu tahu si imam ini nggak baca bismillah, sementara kita yakin bismillah itu bagian daripada al-fatihah dan fatihah bagian dari rukun salat, sehingga kalau kurang satu dari rukun itu salatnya nggak sah. Jadi ikutin aja. Kita itikadnya begitu kita. Ini bukan sedang ngomongin sesuatu yang furu'iyah kemudian jadi nggak penting. Ini justru penting. Beda hanya kalau nanti urusannya ngomongin ya tentang intiqalul madhab, berpindahnya seseorang dari satu mazhab kepada mazhab yang lain. Saya nggak ngomongin itu, panjang urusannya kalau itu. Ini sudah ngomongin kita yang lagi bermazhab Syafi'i ngikut kepada orang yang bermazhab Hanafi. Imamnya Hanafi, makmumnya Syafi'i. Imamnya ternyata jelas-jelas bentuk partinya tanpa hakil ya, jaga barangnya. Kan kesentuh tuh, tentunya bukan pakai ini lagi, pakai ini dengan batul kafnya. Batal nggak? Diikutin aja ya batal aja. Tuh yang maksud tadi tuh, biasa bermakmum dengan orang yang dia yakin sholatnya batal. Yakin soalnya li'annal imama muhdithun indahu bil massi dunal fasdi, karena bahwasanya si imam ya di sisi orang yang bermazhab Syafi'i itu muhdits, orang yang udah berhadas. Gimana mau jadi imam orang berhadas? Gara-gara nyentuh partinya. Bil massi dengan sebab tadi menyentuh partinya, dunal fasdi bukan dengan sebab al-fasdu tadi. Fayuta'adzaru rabtu sholati bi sholatil imam, maka terjadilah ta'adzur, yaitu kalau si makmum mengikat sholatnya dengan sholat si imam, itu kan jadi repot kalau begitu, masalah itu maksudnya. Jadi masalah, rusak sholatnya. Dengan sebab orang yang bermazhab Syafi'i bermakmum kepada orang yang bermazhab Hanafi, sedangkan si imamnya yang Hanafi ini melakukan sesuatu yang menurut mazhab Syafi'i batal. Paham ini? Ulang-ulang terus biar dipaham. Bi annahu indahu laisa fi sholatin, karena bahwasanya menurut orang yang bermazhab Syafi'i si imam tadi tidak dalam keadaan sholat, tidak sah sholatnya. Jadi ya garuk, gatel kali, digaruk. Atau sebelum sholat dia lihat keluar. Jadi imam jangan ikutin. Ini penting buat kita ya. Misalnya antum nggak punya teman orangnya mazhab Hanafi, dia ngomong, "Ana ini," misalnya dia bilang dari Turki atau dari India, "Buat saya sholat penyentuh ini nggak batal." Terus jadi imam ikutin, salah. Untuk yang mau ininya jelas pak menurut kita itu batal, ikutin. Itu dia jelas-jelas ini kalau kita dia batal. Kecuali orang yang biar kalau disaksi sama dia mah biarin, itu mau pendapat dia. Walau syakka Syafi'i fi ityanil mukhalif bil wajibati 'inda al-ma'mumi thumma lam yu'athir fi sihhatil iqtida'i bihi tahsinan lil dhanni bihi fi tawaqqil khilaf fala yadurru 'adamu i'tiqadihil wujubah. Ini perkara lain lagi. Taswir gambarannya beda lagi dengan yang tadi. Walau syakka Syafi'iyun, seandainya orang yang bermadzhab Syafi'i, siapa nih misalnya si makmum tadi mazhab Syafi'i, syakka ragu-ragu di Syafi'i, fi ityanil mukhalifi bil wajibat, di dalam mendatangkannya orang yang
Apa yang berbeda? Keyakinan itikad tadi itu. Ya, mazhabnya berbeda. Bil wajibati, dengan sesuatu yang wajib indal mahmumi, di sisi makmum, lam yu'athir fi sihhatil iqtida'i bihi, itu tidak berpengaruh apa-apa di dalam sahnya bermakmum kepada dia. Kenapa tahsinan lidzanni? Karena husnuzon, menjaga prasangka baik, berprasangka baik bihi kepadanya si imam yang tadi mazhabnya bukan Syafi'i, ya, fi tawakkil khilaf, di dalam menjaga perbedaan pendapat. Falyadurru ada mutiqadihil wujuba, maka tidak apa-apa tidak keyakinannya dia terhadap perkara yang wajib tadi. Ini contohnya. Kita tadi mengatakan baca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di dalam sholat itu termasuk perkara yang wajib, karena dia rukun daripada rukun sholat, dia bagian daripada Fatihah. Nah, sementara orang yang bermazhab lain yang bukan bermazhab Syafi'i misalnya, ya, dia itu berkeyakinan, ya, bahwa bacaan bismillah itu bukan perkara yang wajib dibaca. Jelas saja, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dalam keadaan yang pertama tadi, kalau kita sudah yakin bahwa ini, kalau misalnya gambarnya gini dulu sebelum sini, kita tahu nih orang bukan mazhabnya mazhab kita, terus dia baca bismillahirrahmanirrahim, sah salat. Beda halnya dengan kalau misalnya dia enggak baca. Ini yang gambaran tadi. Jadi yang disebut dengan tidak berpengaruh apa-apa pada kesahan bermakmum kepada dia tadi, karena di sini si orang tadi tetap mendatangkan perkara yang dia perselisihkan. Si imamnya tetap baca sementara dia nggak yakin bahwa bismillah itu, yang itu mengapa berbeda kalau emang dia nggak baca pahamin. Jadi beda nih antara dia baca sama enggak baca. Sekalipun dua-duanya sama aja, itikadnya dia bismillah bukan bagian daripada Fatihah. Pahami maksudnya? Itulah yang disebut tadi, kalau Syafi'i, seorang yang Syafi'i ragu di dalam mendatangkannya si imam kepada perkara yang diperselisihkan, ya, dalam urusan yang wajib menurut si makmum. Misalnya bismillahnya menurut kita itu bacaannya jahat, dia baca sir. Bapak, kita sering dapetin di Masjid Haram atau di kan imamnya bacanya jangan apa-apa, itu enggak harus jahat, itu perkara wajib tapi diperselisihkan dalam perkara yang sunnahnya. Ya, kalau kita kan bacanya jahat, bismillahirrahmanirrahim. Atau lain ada yang alhamdulillahirabbil alamin, langsung gitu. Nah, berbeda tadi kalau misalnya mau jelas dia nggak baca Fatihah. Kalau dia nggak baca Fatihah ya udah. Nggak baca apa? Bismillah. Udah, berarti dia sama juga nggak baca Fatihah karena kurang Fatihah. Ngerti ya? Jadi dia bismillah itu harus dibaca. Menurut mazhab Syafi'i harus di mazhab kita begitu. Jadi kalau antum di mana-mana salat dengerin tuh imam. Wah, ini udah baca Fatihah, ya udah jangan salat. Karena menurut keyakinan kita bismillah, apa? Imamnya boleh bismillah, jangan ikutin. Kalau dia baca bismillah, karena kita sedang ngomongin mazhab kita. Kita nggak ngomongin mazhab lain, ngomongin mazhab kita. Menurut kita bismillah itu rukun karena bagian daripada Fatihah. Dah gitu. Farun
Law qama imamuhu li ziyadatin ka khamisatin walau sahwan lam yajuz lahu mutaba'atuhu walau masbuqan aw syakkan fi rak'atin bal yufariquhu wa yusallimu aw yantadhiruhu 'ala al-mu'tamad. Law qama imamuhu, seandainya imamnya berdiri li ziyadatin untuk menambah rakaat, ka khamisatin seperti misalnya menambah rakaat yang kelima, lah salat masalah 5 rakaat. Limanya berapa? 4. Walau sahwan, sekalipun lupa, karena lupa, lam yajuz lahu mutaba'atuhu, enggak boleh si makmum ngikutin kerjaannya imam yang lupa tadi. Udah, harusnya dia tahiyat akhir, imamnya berdiri lagi. Nah, yang makmum tahu, ya, dia nambah ini. Itu bagaimana perkaranya? Dia nggak boleh ngikutin imam berdiri, walau masbukan, sekalipun masbuk gitu. Ausyakan fi rak'atin, atau dia ragu-ragu dalam rakaatnya, jadi dia ragu-ragu. Bal yufariquhu, bahkan mestinya si makmum tadi mufaraqah, niat mufaraqah. Wa yusallimu, kemudian mengucapkan salam, tapi ingat setelah baca tasyahud akhir. Bukan berarti berdiri langsung ya belum baca tasawuf ya. Jadi begitu imam berdiri jangan ikutin, kita baca tasawuf akhir kemudian salam. Setelah itu dia mufaraqah. Au yantadhiruhu 'ala al-mu'tamad, atau menurut qaul yang mu'tamad nunggu imamnya balik kemudian begitu imam salam dia ngikutin imam salam. Ini yang utama. Jadi boleh dengan dua metode. Boleh niat mufaraqah, kemudian setelah orang tasyahud akhir dia baca assalamualaikum, artinya itu bisa. Atau menunggu imamnya turun untuk tasyahud akhir, kemudian mengikuti gerakan selanjutnya. Urusannya imam beda lagi yang masih makmum. Kan imam bisa jadi sadar, gitu kan tahu itu, tapi nggak ada yang ikutin buat kerugian ini. Wala qudwatun bi muqtadin walau ihtimalan wa in bana imaman. Wala qudwatun wala yasihu qudwatun bi muqtadin hala qudwatihi. Tidak sah bermakmum kepada orang yang sedang bermakmum. Walau ihtimalan, sekalipun menurut perkiraannya dia doang. Wa in bana imaman, dan sekalipun kemudian jelas memang benar-benar dia imam. Paham maksudnya? Orang ada salat, kita renungi orang ini imam mana ya? Imamnya mana gitu. Ternyata dia, meskipun pada akhirnya kita yakin jelas-jelas emang dia imam, tapi kan kita ragu tadi. Jadi bermakmumnya kita kepada orang yang sedang bermakmum nggak sah. Ini jamaahnya. Orang dari makmum lagi sholat, kita jadi imam lagi, jelas itu namanya ya. Wala qudwatun bi muqtadin walawih timalan. Beda halnya misalnya wa kharaja bi muqtadin manin qata'at qudwatuhu, dikecualikan dengan kata-kata orang yang muqtadin tadi itu ya. Manin qata'at qudwatuhu, dikecualikan dengan kata-kata bermakmum tadi ya, orang yang sudah terputus bermakmumnya, berjamaahnya udah selesai dengan si imam, kemudian ada yang ngikutin ya. Ka'ansal lamal imamu, seperti misalnya imam udah mengucapkan salam, faqama masbukun, kemudian si makmum masbuk tadi berdiri, faqtada bihi akharu, kemudian yang lain ngikutin dia, sah salat. Boleh itu imam udah selesai, makmum masbuk kan ketinggalan tuh tadi, kurang satu rakaat dia berdiri lagi, orang masuk boleh. Jadi dia jadi imam boleh, meskipun tadi dia habis bermakmum. Kenapa? Karena udah selesai inqata'at qudwatuhu, udah terputus urusan dia sama tadi, udah terputus. Au qala masbuquna faqtada ba'duhum bi ba'din sahhat aidan 'ala al-mu'tamad.
Atau makmum masbuk tadi udah berdiri setelah imamnya sah, kemudian sebagian yang lain menjadikan sebagiannya tadi seorang jadi imamnya, sah juga sholatnya. Sah. Kan tadi barangkan tuh dia dimundur, sah. Tapi di sini ya dikatakan itu makruh terjadi. Meskipun sah tadi, tapi kalau mutang. Artinya kalau dia kan nanya boleh nggak gitu, boleh, cuma makruh. Kerjanya makruh. Tadi udah bareng-bareng tuh, imamnya selesai, imam masuk sama-sama masuk kan, yang ini mundur nih, yang satu jadi imam, atau yang ini maju, yang satunya jadi dia maju jadi makmum. Itu sah, cuman makruh. Ini suka tanya orang ini, ya boleh, cuman makruh. Al-ithar fil ibadati makruh. Saling dorong-dorong orang beribadah itu makruh hukumnya. Tetap dia bilang tawadhu salah. Dia tawadhu kita dia pulang. Kita enak dia tidak kayaknya sama apa tuh kita suruh maju aja. Tidak apa kalau emang kita yakin bahwa bacaan kita benar, maju. Kadang-kadang begitu kita pura-pura aja. Gak enak dia. Kita dia tawadhu, boleh tawadhu. Akhirnya kita jadi imam. Tidak benar bacaan, rusak semua. Mendingan kita maju. Gitu. Jadi kalau ada orang disuruh maju, dia maju kita susul. Oh dia korek nih. Ya. Siapa? Langsung maju aja, nggak pakai nawarin dan bilang sombong amat ya. Kita langsung maju aja. Bukan, bisa jadi dia ngaji dia. Ketimbang nanti yang baca kita sama dah mending kuat. Kita khususkan orang aja jangan pesakit. Khususkan kalau dia nanti, maka dia maju. Lain halnya kalau orang tiba-tiba nyelakan dia bacanya nggak benar, nah lagi babnya itu, ya insya Allah pada pertemuan berikut kita bahas tentang pentingnya belajar Fatihah supaya salat kita ini masuk salat yang benar dan sah. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca surah Fatihah. Ya. Dia mesti mendatangkan satu rakaat lagi di belakang. Iya, kalau itu tadi. Makmumnya kan muafik, bukan masbuk, paham? Makmumnya muafik. Muafik artinya apa? Dia berbarengan dari awal ngikutin, tapi dia nggak baca Fatihah sama sekali, nggak tertanggung. Itu kaidah mah urusannya. Kalau tadi misalnya ada dalam keadaan itu, dalam keadaan masbuk, bukan dalam keadaan muafik. Lah orang beri sholat dari awal, udah tahu Fatihah itu rukun. Rukunnya bukan hanya buat imam,
Makmum juga kudu baca. Maka saya katakan kalau jadi makmum jangan diam aja tuh begitu. Baca apa bacanya? Nah, kan kemarin dipelajari waktu bahas masalah baca itu. Bagian dari rukun-rukun sholat. Apa aja rukun sholat kemarin? Salah satunya baca tadi. Buat siapa dibaca Fatihah? Buat imam doang? Kagak. Termasuk buat ini gambaran lainnya. Orang datang, dia menyibukkan dirinya dengan baca, dia sholat nih. Imamnya enggak, bahkan muafik. Dia baca apa? Baca bukan, baca yang sunnah. Misalnya baca iftitah. Bukan langsung baca Pak. Ternyata imamnya udah ruku. Ini masalah. Dia harus ngerjain yang mana? Yang Fatihah. Apa ngerjainnya itu? Tetap kena tanggungan. Maka diambil nanti dia suruh apa? Kan sama kondisinya. Kedua. Nah, si makmum bacanya lambat. Ya. Sedangkan si imam cepat. Kejar kita tuh. Itu aja ruku. Ya. Ini berbeda perkara dengan yang pertama ya tentu. Nah, bacaan Fatihah yang lambat daripada itu kan kita bahas juga ya. Dibahas itu tentang apa orang yang bacaannya lambat. Kalau misalnya yang seperti kondisinya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi jelas dia siapa? Ngulangin, artinya apa? Ngulangin nambah, karena dianggap dia nggak selesai rakaatnya. Pertama tadi. Yang kedua, orangnya memang bacaannya lambat sehingga ketinggalan mulu sama si. Nah, kemarin kita udah bahas kalau misalnya ukurannya ketinggalan 2 rukun fi'il gimana? Ya, gitu kan? Nah, sementara Fatihah tetap menjadi kewajiban si makmum. Seandainya kamu masih bisa mengejar, kejar. Ya, ini kan ada orang yang pernah lambat tuh ada ukurannya. Maka ukuran lambatnya seberapa nih? Kalau misalnya ternyata imam udah menjadi 2 rukun fiqh dia masih baca Fatihah aja, jelas itu masalah. Tertanggung nggak maksudnya? Tanya gitu kan? Tertanggung nggak? Tertanggung? Ya kalau lambat. Kalau lambat, ya. Lambat. Ya, bacanya lambat. Imam udah bijaksana. Apa? Itu kayak tadi. Begini. Jelas sih, itu malah lagi halnya, cuma nggak kayak gitu. Ya makanya kalau saya baca Fatihah kan saya kan tidak. Saya kalau jadi imam tidak kan. Bisa baca Fatihah saya langsung baca surah nggak? Enggak. Ya. Ini saya kurang ikut. Nah, ya itu berarti di luar pertanyaan. Ya, saya enggak punya kaidah dulu Itu kalau dalam urusan ngaji orang datang imamnya udah masuk dalam kalau dia baca Fatihah udah pasti ketinggalan dong. Selama dia dapat 1 rukunya imam kan dapat rakaat. Nah itu tertanggung memang sama si imam. Tapi kalau orang sholat muafik dari awal baca Fatihah jangan diam aja. Jadi sini maksud saya, jangan sampai kaidah tadi disalahgunakan untuk menyatakan setiap Fatihah pasti tertanggung sama imam gitu maksud saya. Paham sih? Jangan berpikiran kaidah tadi karena tadi kok kaidahnya Fatihahnya imam adalah Fatihahnya makmum. Ini jangan melihatnya secara dohirnya itu pernyataan gitu. Itu dalam keadaan apa dulu? Kalau dalam keadaan dia sholatnya dari awal ngikutin dari mulai takbir dia ikutin, jelas kan dia punya kesempatan buat baca Fatihah. Itu maksud saya. Itu enggak boleh nama. Ya. Justru dia jelas. Kalau masalah jeda-jeda imam memang gitu. Jadi imam habis baca Fatihah itu jangan langsung bismillah tidak. Kesempatan buat apa? Si makmum baca Pak. Itu yang bagus nih. Tidak usah ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bermanfaat untuk menyempurnakan sholat kita. Dan jangan lupa Fatihah kita juga niatin ya supaya pandemi corona ini cepat habis berakhir dan kita bisa kembali hidup secara normal layaknya yang sudah-sudah sebelum adanya pandemi corona. Ala hadhihi ni'amatul niyatin shalihah wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iya, Bapak.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وفقهنا ينفعنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا